Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Jangkauan on Wheel. Di atas roda kita bercerita. Nah, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa selalu memberikan vibes positif kepada siapa saja yang kita temui, supaya kita selalu berada dalam lingkungan yang positif teman-teman. Nah, untuk sharing-sharing terkait cryptocurrency terkhusus Pi Network hari ini itu ya, kita akan membahas tentang auto gacor teman-teman. Dr. Nicholas Kokalis itu pamer rekap bulanan di Pi Network penuh inovasi dan gebrakan. Nah, ini yang saya janjikan kemarin ya teman-teman ya. Nah, ini ternyata bukan besok tapi hari ini ya informasinya ya teman-teman ya. Seperti apa beritanya? Nah, kita bahas secara singkat di sini ya teman-teman ya. Jangan lupa tonton sampai habis videonya ya teman-teman, jangan di skip-skip. Pendiri Pi Network, Dr. Nicholas Kokalis itu mengunggah rekap bulanan di Pi Network ke akun X-nya teman-teman. Dalam rekap itu, sederet pertumbuhan ekosistem yang berjalan pesat selama sebulan itu ditunjukkan. Mulai dari inovasi aplikasi terbaru, peningkatan transaksi e-commerce, serta keterlibatan komunitas yang solid. Pi Network ini terus maju menuju open mainnet ya teman-teman ya. Pi Network ini kembali menunjukkan performa luar biasa dalam rekap bulanan terbaru yang mengungkap perkembangan signifikan di berbagai aspek ekosistemnya. Di tengah dinamika pasar kripto yang terus berubah, Pi Network ini berhasil memperluas adopsi dan utilitasnya dengan langkah-langkah inovatif yang solid. Berikut rekap bulanan Pi Network yang diunggah Kokalis. 1. Pertumbuhan ekosistem yang keren dan berkelanjutan. Selama bulan ini, Pi Network ini meluncurkan berbagai aplikasi utilitas dan integrasi baru yang memperkaya kasus penggunaan nyata Pi. Hal ini itu menandai peningkatan signifikan dalam ekosistem yang tak hanya menarik bagi pengguna lama, tetapi juga memikat para pelopor baru yang mencari solusi blockchain praktis dan terdesentralisasi ya teman-teman ya. Kedua, e-commerce meningkat dengan pesat. Pi Network ini mengalami lonjakan aktivitas komersial dengan semakin banyaknya pelopor yang menggunakan Pi sebagai alat pembayaran dan perdagangan dalam transaksi dunia nyata teman-teman. Fenomena ini itu mempertegas posisi Pi sebagai mata uang digital yang bukan hanya spekulatif, melainkan benar-benar bermanfaat dan diterima secara luas. 3. Inovasi di bidang game fee teman-teman. Evolusi yang top. Ini game berbasis Pi seperti Fruity Pi meraih perhatian luas berkat kombinasi unik antara hiburan dan kegunaan yang ditawarkan. Ini adalah bukti nyata bahwa Pi Network ini tidak hanya fokus pada aspek finansial, tapi juga mengembangkan ekosistem yang menyenangkan sekaligus bernilai guna. 4. Yaitu adalah keterlibatan komunitas yang solid dan aktif. Komunitas Pi ini tetap menjadi tulang punggung kesuksesan jaringan ya teman-teman ya. Dengan jutaan pengguna yang aktif berkontribusi melalui obrolan global, acara, dan inisiatif lokal, Pi Network ini memperkuat fondasi sosial dan teknisnya yang sangat viral dalam perkembangan blockchain terdesentralisasi. Pengembangan testnet mendekat ke open mainnet. Ini yang kelima teman-teman ya. Upaya berkelanjutan dalam pengujian dan peningkatan back-end testnet menandai kesiapan Pi Network untuk tahap open mainnet yang sangat dinantikan. Ini adalah langkah besar menuju fase implementasi penuh yang akan membuka peluang baru bagi seluruh ekosistem. Momentum Pi Network yang terus meningkat dengan dukungan komunitas dan inovasi, teknologi membuka peluang pertumbuhan utilitas terdesentralisasi teman-teman. Para pelopor dan pengguna ini dapat menantikan peluncuran lebih banyak aplikasi. Selain itu, peningkatan adopsi yang akan mengokohkan posisi Pi Network di ranah blockchain global. Nah, gokil ya teman-teman ya. Ini seolah itu menjawab benar-benar kemarin waktu adanya event di
Toronto ya teman-teman, yang di Kanada kapan hari itu kan Dokter Nicholas Kokalis kan dia sebagai pembicara di sana ya, seolah-olah itu dunia tersorot pada Pi Network. Nah ini seolah-olah menjawab apakah yang dikatakan Dokter Nicholas Kokalis waktu itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol semata ya teman-teman ya. Tapi kan dengan adanya update seperti ini kan istilahnya global itu kan melihat ya bahwa itu tuh benar-benar terjadi di Pi Network, nggak hanya isapan jempol semata. Dengan begitu menjadikan Pi ini nggak bisa disebut koin dipandang sebelah mata lagi lah teman-teman ya. Istilahnya sudah benar-benar bisa dibuktikan dengan program-program yang nyata dan juga bisa digunakan di aplikasi dunia nyata. Seolah-olah dulu itu kan Pi Network ini apa sih, kayak scam segala macam ya, mana mungkin sih hanya nambang dari ponsel harganya bisa mahal gitu kan ya. Nah apalagi kalau orang-orang yang suka membahas GCV itu ya, seolah-olah itu jadi bahan olok-olokan lah. Mana mungkin satu koin itu 314.000 dolar kan gitu. Itu kan Bitcoin aja nggak sampai segitu kan. Bitcoin aja kan masih 100 ribuan, 100 ribu awal lah ya. Cuman itu kan dengan adanya program-program yang sudah berjalan, roadmap yang sudah terbentuk, itu kan bukan hayalan lagi lah. Memang masih terlalu dini, cuman kan itu tuh bisa diprediksi kalau itu bisa saja terjadi, nggak hanya angan-angan semata atau nggak hanya ya iming-iming yang angin surga yang nggak ada dasarnya ya teman-teman ya. Dengan adanya roadmap yang jelas kan, itu bisa saja terjadi, meskipun memang masih angan-angan, tapi kan angan-angan itu tuh ada dasarnya gitu teman-teman. Setuju ya? Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman ya untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa tonton terus Jangan On Wheel setiap hari jam 18.00 WIB teman-teman, dan juga jangan lupa di like, share, dan subscribe supaya Jangan On Wheel ini bisa semakin berkembang dan selalu bisa memberikan informasi-informasi terbaru terkait cryptocurrency, khususnya Pi Network, kepada teman-teman semua ya teman-teman ya. Nggak bosan-bosan saya mengingatkan kalau saya bukanlah financial advisor. Saya hanya membaca artikel kemudian merangkumnya dan membagikannya di sini ya teman-teman ya, supaya teman-teman semua juga bisa terinformasi dengan baik. Gak ada niatan juga saya untuk mengajak teman-teman berinvestasi di koin manapun, entah itu Pi Network atau koin-koin yang lain ya. Akan tetapi jika kebetulan teman-teman ingin berinvestasi di koin yang saya share di sini, saya harap teman-teman tetap mengutamakan Dior ya teman-teman ya. Do your own research supaya teman-teman semua bisa meminimalisir atau bahkan bisa terhindar dari kerugian. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan On Wheel, di atas roda kita bercerita.